Halo teman pemilih, kembali lagi nih bersama saya Aras Triana Putri dalam podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, dalam kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu sehubungan dengan sinergitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Provinsi Bengkulu dan KPU Provinsi Bengkulu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di wilayah Provinsi Bengkulu. Tentunya di studio kita saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang pastinya kompeten di bidang kependudukan nih. Nah, langsung saja Aras perkenalkan Bapak Gunawan Wibisono, SSTP MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Pak di studio podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, yang paling Semangat, penting. semangat, Oh, ya. Sehat dan semangat yang paling penting ya Pak ya. Nah, Pak, mungkin dari teman pemilih banyak yang ingin mengenal siapa sih sebenarnya Bapak Gunawan Wibisono ini. Boleh nih Pak perkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman pemilih dan boleh juga nih dikasih spill tipis tentang Dukcapil Provinsi ini tugasnya apa. Boleh nih Pak. Boleh. Aras persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Laras. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gunawan Wibisono. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Adapun ya saya sebetulnya sudah berkeluarga, anak ada 3. Alamat saya mungkin ada di Jalan Telaga Dewa 6, nomor 95 di Pagar Dewa. Kemudian selayang lintas untuk tugas pokok dan fungsi Dukcapil Provinsi terkait dengan tema yang membahas sekarang. Ini perannya juga cukup sentral dan krusial lah. Penting ya Pak ya. Penting karena memang pemutakhiran data KPU ini juga selaras dengan tugas juga di Dukcapil Provinsi. Nah, perlu kami informasikan bahwa tugas Dukcapil Provinsi dan Dukcapil pada Indonesia pada umumnya itu adalah pencatatan peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting pencatatan sipil. Artinya dari kumpulan data-data dokumen itu tadi diolah melalui menggunakan sistem SIA namanya sistem SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang nantinya bakal mengeluarkan output. Ada itu 2 output ya. Pertama output dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan ini ada 24 item, Mbak. 24 item. Banyak ya Pak, banyak. 24 item. Ya. Mungkin yang familiar KK, KTP, Iya. KIA dan lain sebagainya. Kemudian output berikutnya itu ada data kependudukan. Baik itu data perorangan maupun data agregat. Nah, itu nanti data perorangan itu terdiri dari 31 elemen data yang melekat pada masing-masing penduduk. Jadi satu orang yang punya dokumen kependudukan itu ada 31 elemen data yang tercatat oleh Dinas Dukcapil. Kemudian data agregat. Data agregat ini yang digunakan untuk perencanaan pembangunan nanti. Jadi ini dipakai untuk semua keperluan, baik itu pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan kriminal, itu juga berbagai hal lah untuk pelayanan publik. Kemudian nanti hasil dari seluruh output yang ada di Dukcapil itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengguna. Salah satunya teman-teman dari KPU ya Pak ya. Seperti terkait itu, dengan data pemilih itu tadi ya Pak data ya. Pemilih. Seperti itu. Sangat berhubungan erat gitu ya antara Dinas Dukcapil itu sendiri dengan KPU tentunya ya Pak ya. Iya, pasti. Nah, kita mulai nih Pak nih. Aras mau bertanya juga nih. Secara teknis nih Pak, bagaimana mekanisme periodik transfer data itu tadi, data yang dimiliki oleh Dukcapil ini tadi kan Pak ya, yang mempunyai data ini, gimana sih proses pentransferannya ke KPU ini? Itu seperti apa sih Pak? Baik, jadi sesuai amanat Permendagri nomor 17 tahun 2023 tentang pemanfaatan data kependudukan,
kewenangan instansi vertikal sebenarnya menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil. Untuk kewenangan provinsi itu kewenangannya ke OPD provinsi dan kabupaten seperti itu juga. Nanti kabupaten dengan OPD kabupaten kota. Nah, karena ini KPU instansi Provinsi, vertikal, iya, maka kewenangannya itu ada di Dirjen Dukcapil. Jadi nanti Dirjen Dukcapil itu setiap periodik itu menyerahkan data kepada KPU RI untuk data kependudukan yang dibutuhkan oleh KPU RI. Kemudian dari KPU RI itu mendistribusikan lagi ke KPU daerah. Dari provinsi ke kabupaten dan kota ya Pak ya. Nah, secara berkala itu nanti pemutakhiran data yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu akan dieksekusi oleh teman-teman di daerah, teman-teman Dukcapil ya, Dukcapil provinsi maupun kabupaten kota. Nah, pemutakhiran yang dilakukan itu harus dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi berarti tidak merubah data kependudukan. Betul. Jadi data kependudukannya setelah dieksekusi oleh teman-teman di daerah, itu akan jadi database nasional. Kembali lagi ke pusat, Bu. Jadi Mbak Ras, dia jadi data nasional lagi, database nasional. Kemudian itu secara berkala per semester akan dipublikasikan. Iya, betul Pak. Nah, sampai menjelang nanti pemilu serentak di 2029 ya. Iya. 2029 itu terus berlanjut. Jadi terus di-update. Di pemilihan selanjutnya nanti itu terus di-update ya Pak. Sampai nanti karena penduduk ini kan dinamis. Penduduknya hari ini per 1 jam saja bisa pindah, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah ya Pak ya. Makanya nanti posisinya mendekati pemilu 2009 itu nanti Dirjen Dukcapil melalui Menteri Dalam Negeri menyerahkan DP4 ke KPU RI. Iya. Nah, DP4 itulah yang nanti didistribusikan ke KPU daerah. Gitu ya Pak. Itu untuk proses teknis mekanisme transfer data dari Dukcapil sendiri ke KPU RI-nya. Nah, tadi kan banyak nih Pak data-data yang dihandle oleh Dukcapil sendiri. Nah, data spesifik apa nih Pak yang menjadi fokus utama dalam khususnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, kalau yang untuk berkelanjutan, khususnya Dukcapil biasanya menyerahkan data penduduk yang mungkin pindah, datang, meninggal. Tapi secara umum Dukcapil juga melakukan pemutakhiran. Karena gini, kita punya 31 elemen data tadi yang saya sampaikan. 31 elemen data ini bukan hanya pindah, datang, dan meninggal saja. Alamat pindah pendidikan berubah, terus ya golongan darah bisa ada juga malah yang berubah jenis kelamin malah ya Pak. Iya. Itu mungkin ada prosedur lain ya nanti di segmen lain kita bahas gitu Pak. Nah, jadi itu tadi data-datanya yang khusus untuk KPU data berkelanjutan ya kita pindah, datang, dan meninggal. Tapi secara umum untuk Dukcapil itu hanya 31 elemen data yang bisa kita update dan kita bisa pemutakhiran terus berlanjut. Jadi hanya sebagian kecil lah, maksudnya dari data Dukcapil yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu juga membantu sekali tugas dan fungsi Dukcapil karena tanpa bantuan instansi lain, instansi terkait, data kita tidak akan valid dan benar. Betul, karena di kita setelah data itu muncul, otomatis kita juga menindaklanjutinya ya Pak ya. Ada yang namanya coktas gitu ya Pak. Jadi data yang sudah dikasih kita verifikasi benar atau tidaknya terus baru disampaikan kembali. Jadi itu bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil ini dengan KPU ya Pak. Nah Pak, selanjutnya nih pasti ada nih ya Pak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas Dukcapil itu sendiri terkait dengan akurasi data kependudukan gitu ya Pak. Nah, apa aja nih kira-kira nih Pak tantangannya? Ya, kalau tantangan mungkin sama saja nih Pak dengan teman-teman di lain. Tantangan utama sebenarnya kita di infrastruktur dengan kembali ke anggaran Pak. Anggaran karena dengan posisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini yang hampir menyeluruh ya, bukan hanya di Dukcapil dan KPU, mungkin seluruh lembaga instansi juga terkena dampak dari efisiensi. Ini juga berdampak pada pelayanan Dukcapil.
secara keseluruhan, terutama ya yang menyangkut ke pemilu itu data perekaman. Nah, selama 5 tahun terakhir ini, data perekaman tahun 2025 merupakan yang terendah, Mbak. Selama 5 tahun terakhir. Kondisinya saat ini kita proses perekaman itu ada di persentasenya di 96,91% dari wajib rekam penduduk Provinsi Bengkulu. Dan ini eh, infrastruktur yang paling vital itu karena infrastruktur jaringan pelayanan untuk jemput bola, pelayanan langsung mobile itu terhenti kemarin, Mbak, dimulai dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun ini. Oh, jadi jemput bola langsung turun ke lapangan nih? Iya, dari Dinas Dukcapilnya ya Pak ya? Tapi saat 2025 ini itu tadi karena efisiensi jaringan, kita kan pakai jaringan VPN, Mbak, nggak bisa gitu. Jaringan publik biasa. Oh gitu, untuk proses perekaman itu sendiri. Iya, karena itu jadi mungkin ya terkendala lah jaringan jemput bola. Makanya persentase kita menurun. Selama 5 tahun ya inilah posisi terendah posisi provinsi. Namun kita terus berusaha supaya tetap pelayanan di Dinas Dukcapil tetap berjalan. Gitu, Mbak. Jadi upaya-upaya untuk menghadapi tantangan itu sendiri apa nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapilnya, Pak? Iya, upaya sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Kita dapat informasi 2026 itu sudah kembali normal untuk jaringan, jadi teman-teman bisa Dukcapil kabupaten kota itu sudah bisa layanan jemput bola lagi langsung ke pintu-pintu rumah masyarakat. Jadi tantangan itu bisa untuk jaringan mungkin sudah teratasi lah untuk di tahun 2026 ya Pak. Kalau dulu Aras SMA nih Pak, kilas balik. Memang iya nih dari Dukcapil datang langsung nih ke sekolah. Kayak gitu biasanya ya Pak ya. Jadi itu tadi Mbak, biasanya kita jemput bola, kita koordinasi dengan teman-teman KPU, bukan hanya KPU ya, dari Diknas, Dikbud itu sudah berapa kali kita juga surati untuk yang pemula. Nah, data perekaman pemula ini untuk tahun 2025 itu kita belum tersentuh sama sekali nih. Kita belum ada turun lagi ke sekolah-sekolah. Padahal di situ potensi umur yang 16 tahun, kalau kita sudah rekam sekarang, nanti pas umur dia 17 tahun, tinggal diserahkan KTP-nya saja. Harusnya seperti itu kan. Tinggal memberikan KTP, tinggal memberi hadiah ulang tahun, bisa kasih hadiah. Oh gitu, KTP, KTP elektronik. Berupa KTP elektronik. Nah, tapi dengan kondisi 2025 ya kita itu mungkin kita tenda dan kita berharap di 2026 kita bisa gaspol lagi supaya mengejar ketertinggalan selama 2025. Nah, kemudian Pak, yang paling penting juga, kendala-kendala kita ini juga terkait dengan program-program lintas kementerian. Contoh ya, kita juga mempunyai kendala pendaftar haji dulunya, itu kan berdomisili mungkin dia di kota. Tapi karena daftar hajinya kuota haji. Mereka juga mendaftar di misalnya mana yang paling sedikit antriannya, Seluma atau Kaur, Seluma gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi tantangan kita untuk mencapai data penduduk yang valid dan benar, itu salah satunya program itu. Kemudian ada juga zonasi sekolah, Mbak. Ya, betul. Nah, zonasi sekolah ini mungkin ya yang sekolah-sekolah SMA favorit menumpuk nanti di situ dokumennya. Padahal secara fisik mereka tidak tinggal di sana. Kemudian juga ada kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini saya contohkan seperti ini. Ada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah, ASN-nya itu berkewajiban memiliki dokumen kependudukan di daerah mereka. Iya, di daerah tempat dia bekerja ya Pak ya. Padahal secara fisik domisili mereka ya ada di kota dan ada di Rejang Lebong. Betul, Bapak. Jadi itu yang jadi beberapa kendala kita untuk mendapatkan data penduduk yang valid dan benar. Apalagi nanti ini saat KPU pesta demokrasi, nah itu jadi kendala. Betul. Jadi orangnya nggak di tempat itu, tapi dokumennya di situ ya Pak ya. Nah, itu juga sudah kita surati juga dengan Kemendikbud terkait hal itu. Kita juga sudah sering komunikasi. Kami juga sering teman-teman KPU juga kan kita sering koordinasi sinergi untuk
membantu masyarakat yang belum melakukan perekaman di BK. Kemudian kita juga dorong untuk pendataan penduduk non permanen, Mbak. Nah, itu gimana tuh Pak yang non permanen ini? Ini penduduk non permanen yang saya jelaskan ya. Semisal banyak instansi vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu nih ya. Ada dari BPK, ada apalagi dari keuangan banyak tuh Pak. Iya, dari PKNL. Iya, ada nah, pajak. dokumen kependudukan mereka rata-rata kan dari luar Provinsi Bengkulu semua. Betul, Bapak. Nah, kita sebenarnya ada peluang untuk pendataan mereka, mendata penduduk non permanen namanya, Mbak. Penduduk non permanen ini dia tidak mesti harus pindah domisilinya. Dokumen pendudukannya tidak bisa, tapi mereka dapat formulir 1 itu menandakan mereka penduduk non permanen dengan domisili yang sekarang ada. Jadi itu mungkin salah satu solusi penduduk lintas, kalau kita sebut itu lintas wilayah lah, penduduk lintas wilayah. Jadi mereka itu sudah diterapkan, Pak? Sudah kita terapkan, namun belum masif, Pak. Belum masif. Jadi sama sepertinya mahasiswa yang di kos-kosan. Iya, betul. Mungkin yang dari UNIP itu mungkin penduduk aslinya mereka tinggal, dia mungkin ada yang di Kaur. Betul, Bapak. Ada yang di Rejang Lebong, bisa jadi Muko-Muko bahkan ya, Pak ya. Kemudian jemput bola, Mbak. Kita lakukan juga jemput bola ke sekolah-sekolah, walaupun nanti di 2025 terhenti sementara. Sedikit terhambat. Tapi kita yakin di 2026 itu sudah berjalan lagi, dan kita fokus supaya mereka nantinya setelah 17 mereka langsung mendapatkan KTP elektronik. Jadi kado tadi itu ya, Pak ya? Iya. Itu beberapa tantangannya ya, Pak? Itu tantangan yang kita lalui, Mbak. Nah, tadi ada disinggung sedikit tentang sistem informasi administrasi kependudukan SIAK itu sendiri. Apa sih sistem itu Pak? Gimana nih? Boleh dikasih tahu ke teman pemilih? Ya. Sebelum SIAK terpusat ya, Mbak ya sampaikan ya. Dulu namanya sistem kita itu namanya sistem SIAK terdistribusi. SIAK terdistribusi ini punya beberapa kendala. Ya, karena awalnya kan penduduk semakin dulunya nggak terlalu banyak seperti sekarang. Sekarang penduduk meningkat. Itu menjadi supaya kualitas pelayanan meningkat, ya kita harus mau tak mau upgrade juga sistem kita. Betul, Bapak. Makanya kita upgrade menjadi SIAK terpusat. Kemudian banyak celah keamanan yang rentan pada sistem yang lama. Jadi dengan contohnya seperti apa tuh, Pak? Ya, artinya kan waktu SIAK yang terdistribusi dulu, sebelum masuk ke diupdate ke sistem SIAK, itu saatnya kita pelayanan di pulau terluar, Enggano misalnya. Ya. Saat jaringan terkendala, akhirnya kita kan inject sistemnya ke sistem yang ada nanti di Bengkulu Utara. Ya. Nah, dengan posisi itu kan banyak celah lah, Mbak. Datanya tidak langsung terupdate langsung di sistem, terus yang eksekusi operatornya bisa berganti antara dari yang pelayanan di Enggano saat di kantor. Jadi mungkin ada celah-celah di situ keamanan yang bisa diretas seperti itu. Kemudian delay pengiriman. Kalau SIAK terdistribusi dulu, kita tidak langsung online. Transfer datanya itu ada jeda gitu ya, Pak? Iya, ada jeda. Kemudian semakin banyaknya pemanfaatan data, contohnya KPU sudah memanfaatkan data kependudukan, dinas kesehatan pakai data kependudukan, kemudian OPD lain, terus instansi lain juga menggunakan data kependudukan, makanya sistem kita harus lebih siap. Terus ya, Pak ya. Kemudian tuntutan inovasi digital. Ya, jadi kalau sekarang Mbak mungkin sudah ingat pernah tahu identitas kependudukan digital? Ya. Ya. Nah, kalau dulu dengan SIAK terdistribusi itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diinstal SIAK IKD. Dengan SIAK terpusat sekarang itu IKD bisa diinstal dan bisa digunakan untuk semua. Terus ada perbaikan dan perbaikan terus ini ya Pak sehubungan dengan itu tadi sistem informasi administrasi kependudukan sendiri. Nah Pak,
dari sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri, bagaimana sih Pak sistem ini nih dapat membantu Dukcapil khususnya Provinsi Bengkulu, Dukcapil di Provinsi Bengkulu dalam memberikan data yang real time nih Pak kepada pihak-pihak yang berkepentingan di sini khususnya KPU nih Pak. Ya. Terkait konteksnya tadi dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri. Ya. Jadi dengan siap terpusat, Pak. Sekarang misalnya gini, Pak, install identitas kependudukan digital. Itu kan data yang diterima itu harus ada yang sama dengan sistem. Artinya kalau kita datanya ada di Bengkulu, itu di IKD pasti sama di Bengkulu. Nah, kalau misalnya tidak update, kalau dulu siap terdistribusi itu kan harus kita update secara manual. Nah, ini dengan sistem baru ini dia terupdate secara otomatis. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tidak perlu lagi nanti padahal kita ngurusnya lewat Dukcapil atau lewat ini di IKD kita sudah pasti berubah langsung. Nah, itu jadi dengan sistem siap terpusat sekarang meminimalisir data yang delay, kan data gantung lah kita bilang sudah terkirim tapi tidak sampai ke sistem iya, gitu ya, Pak? Sampai ke sistem. Jadi kita sudah antisipasi itu. Jadi sistem dengan sistem siap terpusat sekarang itu apa yang dilakukan oleh masyarakat, ada transaksi data kependudukan sekarang itu langsung terubah lah. Jadi ini meminimalisir juga data-data ganda mungkin ya Pak? Iya. Dengan adanya sistem informasi terpusat ini. Iya. Tidak ada data ganda bisa kita minimalisir. Kemudian apa namanya pemanfaatan data lebih ya OPD pengguna atau instansi pengguna lebih percayalah kepada Dukcapil karena itu tadi datanya lebih real time. Jadi datanya lebih real time dan juga tentunya meminimalisir tadi itu ya Pak potensi data-data ganda dari kependudukan sendiri ya Pak. Nah teman pemilih, Pak, ini kan menarik sekali perbincangan kita nih Pak. Mungkin untuk sesi pertama nih Aras cukupkan dulu. Kita buat penasaran dulu nih Pak teman pemilih yang ada di rumah. Nah untuk teman pemilih jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi nanti di segmen 2. Baik teman pemilih masih bersama Aras nih. Dan tentunya masih juga bersama narasumber kita Bapak Gunawan dari Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Nah teman pemilih sebelum kita lanjutkan obrolan seru dengan Pak Gunawan nih. Boleh nih untuk like, comment, and subscribe terlebih dahulu podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Nah itu tadi nih Pak nama podcast kita Andun Berkabar dan juga tagline-nya karena setiap suara itu bermakna Bapak. Jadi yang Bapak sampaikan pasti memiliki makna tersendiri nih bagi teman-teman pemilih yang ada di rumah. Tentunya informatif ya Pak ya yang kita sampaikan. Nah Pak. Kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih Pak. Nah, yang ingin Aras tanyakan nih Pak, selanjutnya nih terkait dengan hubungan antara Dinas Dukcapil itu sendiri dengan KPU ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak program atau layanan khusus yang disinergikan antara Dukcapil dengan KPU terkait dengan mungkin perekaman KTP bagi pemilih pemula gitu Pak? Baik itu. Jadi sebenarnya pelayanan khusus kita sebenarnya kolaborasi dan sinergitasnya udah lama nih. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita sudah lakukan bersama dengan teman-teman KPU. Sudah dilaksanakan ya Pak. Sebagai contoh, kita juga lakukan jemput bola. Kadang-kadang teman-teman dari KPU malah yang menginformasikan bahwa ada beberapa sekolah, ada beberapa warganya yang belum perekaman. Jadi kita juga dapat informasi dari teman-teman KPU dulu ya misalnya PPK ya, PPK, KPPS, PPS sama Pantarli. Jadi dulu kita dapat informasi dari teman-teman dan kita akan turun langsung jemput bola. Itu yang waktu kita lakukan di 2024 ya, persiapan pemilu serentak waktu 2024. Dan itu juga saat itu kita juga pernah lakukan ada WhatsApp group yang memang disiapkan untuk tugas desa, tugas Dukcapil,
petugas dari KPPS, mantan KPPS sama PPK dan PPS dan Pantarli, itu ada grup yang khusus untuk berkoordinasi di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Admindo, terutamanya yang tadi belum perekaman supaya bisa mereka punya hak pilih. Kemudian di Dukcapil Kota Bengkulu juga di 2025 ini karena layanan jemput bola ke sekolah-sekolah terhenti sementara kemarin, mereka buka pelayanan Sabtu dan Minggu untuk siswa sekolah yang mungkin waktu Senin sampai Jumat mereka sekolah. Sekolah, betul, Jadi Pak. saat Jadi ada waktu ya, Pak ya. Jadi waktu Sabtu dan Minggu mereka buka untuk memfasilitasi khusus untuk Pelajar ya, Pak. pelajar untuk pemilih pemula. Kemudian kita juga berintegrasi dengan kawan-kawan teman KPU juga terkait dengan TNI Polri ya. TNI Polri yang mulai masuk TNI atau sudah pensiun dari TNI. Itu kan data-datanya kita. Oh, yang baru lulus ya, Pak? Baru lulus sama sudah yang pensiun. Iya, nah, itu tindak-lanjuti. Biasanya kolaborasi kita dengan KPU pasti terkait hal-hal seperti itu. Jadi komunikasi berjalan terus ini, Pak? Berjalan terus, tidak terhenti, Mbak. Menjelang selama penduduk ini kan dinamis. Terus juga pekerjaan, mungkin ada juga pekerjaan masyarakat juga yang berganti, ada juga yang pindah domisili. Betul, dari Bengkulu. Ya seperti itu, Mbak. Pasti terus komunikasi pasti akan terus berlanjut. Komunikasinya baik berarti ya, Pak ya. Nah, Pak, selain fokus pada lembaga nih, Pak, bagaimana sih strategi dari Dinas Dukcapil itu sendiri nih, Pak, dalam mengedukasi masyarakat agar proaktif nih untuk melaporkan kayak tadi tuh perubahan status, bisa jadi dari pekerjaan kah, atau status dia dari single ke menikah gitu kan, Pak. Gimana nih, ada nggak sih, Pak, strategi dari Dinas Dukcapil itu sendiri? Jadi salah satu contohnya ini yang kita lakukan nih, Mbak. Kita bersosialisasi. Kami kadang lagi momen-momen kita lagi podcast atau lagi siaran dengan teman-teman instansi lain, kita pasti langsung sosialisasi nih. Langsung sosialisasi bahwa pentingnya data kependudukan. Bukan hanya punya dokumen kependudukan, mereka juga datanya valid dan benar. Nah, kita dorong sekarang bukan hanya memiliki dokumennya. Sekarang tapi kita datanya ya, Pak. Mulai terintegrasi dari mulai setiap dokumen sama, tidak ada bedanya, harus memang valid dan benar. Kemudian di kantor juga kita selalu ada pamflet, ada brosur, ada banner lah yang selalu menginformasikan terkait pentingnya KTP elektronik, terus dokumen-dokumen kependudukan lain lah. Khususnya juga untuk masyarakat supaya tidak bisa memiliki pelayanan publik lainnya. Bisa terfasilitasi lah pelayanan publik. Terutama nanti waktu pemilu ya hak pilih. Betul, Pak. Hak pilihnya. Jadi memang Dukcapil terus, Mbak. Siap ada momen apapun kita selalu sosialisasi dan mengajak masyarakat supaya sadar ke dokumen kependudukan, yaitu tadi mereka bisa mempermudah mereka mengakses layanan publik lainnya. Jadi bukan cuma memiliki, tapi memastikan ya, Pak ya, data itu sudah akurat ya, Pak ya, benar. Nah, jadi Pak, kalau kita melihat nih pesta demokrasi yang sudah kita lalui, baik itu pemilu ataupun pilkada serentak ini, Pak. Nah, apa nih untuk di pilkada dan pemilu selanjutnya, kira-kira langkah-langkah konkret seperti apa nih antara Dinas Dukcapil dan Provinsi Bengkulu yang harus dilakukan nih, Pak? Ya. Oke, seperti tahapan-tahapan sebelumnya yang seperti kita lakukan dengan teman-teman KPU, konkretnya kita mungkin pertama bersama melakukan pemetaan dulu mana penduduk yang wajib KTP tapi belum merekam. Jadi kita sudah pemetakan, kita jadi komunikasi juga dengan teman-teman KPU dan instansi lainnya, khususnya terkait hal itu supaya nanti menjaga hak pilih masyarakat itu terjamin mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian kita lakukan pemutakhiran melalui kecamatan, kelurahan, desa seperti yang selama ini kita laksanakan.
supaya karena itu tadi kadang-kadang ada masyarakat nih yang pindah tapi tidak melaporkan ke kita. Kita nanti mutakhirkan lewat desa, kelurahan, kepala desa atau kelurahan supaya data kita tetap terjaga valid dan benar tadi. Kemudian biasanya kita juga penjadwalan. Sudah itu kita jadwalkan kapan jemput bola. Biasanya kita komunikasi nih teman-teman KPU, teman-teman dari Dikbud. Setelah kita layangkan surat, kita jadwalkan ada layanan jemput bola, baik itu ke sekolah untuk menyasar yang pemula, baik itu umur 15, 16, direkam dulu. Nanti saat 17 baru kita serahkan ke KTP elektroniknya. Kemudian tidak lupa ke penduduk yang rentan, Mbak. Contoh kita juga ke panti asuhan, ke yayasan-yayasan, dan ODGJ lah, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian anak jalanan juga kita sasar untuk terus kita lakukan pelayanan karena semuanya wajib punya hak yang sama untuk memiliki dokumen kependudukan. Kemudian di daerah-daerah pedalaman. Ini contoh misalnya Bengkulu Utara kalau lagi pelayanan, Mbak, mereka itu pelayanannya sampai 3 hari nginap di desa dan 3 itu mungkin hari ya, Pak? nginap di rumah-rumah warga. Karena gini, saat mereka datang siang hari, kadang warganya itu tidak lagi di tempat. Betul, mungkin Mereka lagi bertani, ya, Pak, ada ya. yang lagi bersawah lagi sebagainya. Makanya efektifnya kadang-kadang itu malam hari pelayanannya. Malah malam ya, Pak, Malam, bukan siang bukan malah siang. ya. Makanya kalau pelayanannya hanya dilakukan siang hari, kadang-kadang kita nggak efektif. Jadi kita harus menunggu mereka sampai pulang. Dan itu kadang-kadang kita bekerjasama dengan kepala desa supaya melakukan acara-acara, mungkin ada musik lah, memancing supaya masyarakat itu berkumpul. Dan disitulah kita buka layanan. Jadi mempermudah kan, Pak, setelah masyarakat berkumpul kita membuka pelayanan. Kemudian gitu, kita juga memastikan kondisi belangko KTP elektronik itu tersedia. Itu yang paling utama. Karena jangan sampai sudah direkam tidak ada belangko dan tidak bisa teman-teman masyarakat tidak bisa menerima fisik KTP elektroniknya. Betul. Jadi gitu ya, Pak, ya. Jadi dipetakan, dijadwalkan gitu ya. Tahapannya panjang ternyata ya, Pak, ya. Oke, Pak. Nah, menarik ngobrol dengan Bapak, banyak informasi-informasi, khususnya Ara sendiri juga banyak baru tahu kalau tadi ada yang namanya data tidak permanen, apa tadi itu, Pak? Penduduk non permanen itu tadi. Nah, itu Aras juga baru tahu, banyak sekali informasi-informasi yang Aras dapatkan juga dan tentunya teman pemilih di rumah dapatkan nih dari obrolan kita. Nah, pengen nih, Pak, ngelanjutin. Cuman ya karena waktu lagi nih, Pak. Mungkin sebelum Aras tutup nih, Pak, ada nih pesan kepada teman pemilih, ada yang mau disampaikan kepada teman pemilih, Aras persilakan. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk para pemirsa, Mbak, ya. Yang pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja berdasarkan azas pelaporan. Artinya, Dukcapil akan mencatatkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk itu berdasarkan pelaporan. Kalau tidak ada pelaporan, ya mungkin kita tidak bisa mencatatkan. Nah, jangan lupa kita butuh evidennya juga, eviden pendukung. Yang kedua, kita pastikan bahwa Anda bukan hanya memiliki, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, bukan hanya memiliki dokumen kependudukan, tapi datanya benar dan valid. Benar dan valid, terintegrasi antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Jadi sama semua. Benar semua maksudnya ya. Kemudian lakukanlah perekaman KTP elektronik dan miliki KTP elektronik sehingga Anda punya hak pilih nantinya saat pesta demokrasi berlangsung. Kemudian yang keempat, miliki identitas kependudukan digital. Ya, supaya itu sebagai salah satu bukti identitas diri. Identitas diri dalam IKD tersebut juga ada 11 modul pelayanan yang bisa dilakukan bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke Dukcapil. Ada 11 modul pelayanan. Silakan nanti dicek di IKD-nya. Kemudian
lindungi data pribadi. Lindungi data. Lindungi data Anda. Jangan mudah kita Memberikan data. Ya, data secara sembarangan. Terus jangan juga mengupload data-datanya ke media sosial, karena itu rentan disalahgunakan oleh pihak tanggung jawab. Kemudian kami pastikan terakhir seluruh layanan admin.duk itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi lakukanlah layanan secara mandiri, tidak usah melalui calo, tidak usah melalui nitip dokumen. Lakukan sendiri karena seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Baik Bapak, terima kasih nih Bapak. Nah itu tadi teman pemilih bincang-bincang kita dengan Bapak Gunawan selaku Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Mungkin teman pemilih sekian podcast kita pada hari ini. Saya Aras Triana Putri dan kerabat yang bekerja mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa tapi untuk like, komen, dan subscribe podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.